menegaskan kalau mereka punya bukti medis terkait isu tersebut. Tapi jangan salah tangkap dulu ya, mereka bilang bukti itu gak akan dibuka ke publik, tapi bakal disampaikan di persidangan. Nah, kubu Konflik hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwendah kembali melebar ke isu kesehatan setelah kuasa hukum Ruben Onsu, Minola Sebayang, menantang pihak Sarwendah untuk membuktikan tudingan penyakit 3 huruf yang disematkan kepada kliennya. Isu ini mencuat setelah bukti chat antara Ruben dan Sarwendah dibeberkan Minola dalam podcast Denny Sumargo. Sementara pihak Sarwendah mengklaim telah mengetahui kondisi tersebut sejak masih berstatus sebagai istri sah Ruben, lengkap dengan bukti medis dari hasil lab dan dokter. Menanggapi klaim tersebut, Minola justru balik menantang agar Sarwendah turut menjalani pemeriksaan. Dengan alasan jika penyakit itu benar sudah ada sejak masa pernikahan, maka orang-orang yang pernah berinteraksi dekat dengan Ruben pada masa itu, termasuk Sarwendah sendiri, semestinya juga diperiksa. Di sisi lain, kuasa hukum Sarwendah, Chris Samsiwu, menegaskan pihaknya tidak pernah membuka isu tersebut ke publik dan menyebut informasi itu justru terbuka akibat langkah yang diambil kuasa hukum Ruben Onsu sendiri. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Sarwendah pegang bukti penyakit 3 huruf Ruben Onsu. Mungkin maksudnya DBD kali. Dituding idap HRV, Ruben Onsu balik serang mantan, soroti kesehatan Sarwendah yang kerap minum obat. Nah, kalau ini obat TBC kali. Karena kalau kita lihat di videonya yang ini, itu kayak orang TBC nggak sih? Kita kayak lihat video-video di dark web. Kita tuh jadi kayak lihat perseteruan antara mobil HRV versus mobil bemo. Diam dulu, orang lagi ngomong. Nah, menurut pendapat kalian, soal Sarwendah yang katanya punya bukti kuat soal penyakit 3 huruf Ruben Onsu ini gimana? Padahal dari Ruben Onsu sendiri kan udah membuktikan, tapi ya susah sih kalau ngomong sama klien. Terharu banget nonton podcastnya Ko Ruben di podcastnya Deddy Corbuzier. Ada kata-katanya yang buat aku paling tersentuh banget, nangis banget. Kata-katanya itu kalau curhat ke teman itu jadi aib, tapi kalau curhat ke Allah itu ditutupi serapat-rapatnya, bahkan dikasih solusinya. Terharu banget, sumpah gak salah Ko Ruben pilih podcastnya Deddy Corbuzier. Podcast yang mampu menghargai, tidak menjudge, dan tidak menyudutkan narasumbernya. Bedanya kalau di podcast ini yang digali adalah pelajaran hidupnya, timbang masalah apa yang sedang dialami. Keputusan yang tepat, datang ke podcast yang tepat. Semangat Ko Ruben. Aduh, hai gebrekan apa lagi nih? Pihak Sarwendah kantongi hasil lab dugaan penyakit kronis Ruben Onsu siap bongkar di persidangan. Penyakit apa itu? Ini sih Absolut Cinema ya, kasus yang gak ada ujungnya. Serang sana sini, serang secara personal, beritakan sana sini. Kemarin Ruben Onsu minta keuangannya diaudit yang selama ini diberikan kepada Sarwendah dan anak-anaknya, dan Sarwendah akan membawa hasil lab dugaan penyakit kronis Ruben Onsu. Semakin menarik. Tapi apa penyakit kronis Ruben Onsu sampai harus dibawa ke persidangan? Gimana menurut kamu? Si Wenda katanya punya bukti tentang 3 huruf itu, guys. Kata gue ya, dari awal cuma permasalahan hak asuh anak nih, ya kan? Tapi kenapa jadi kemana-mana sih? Soal rekaman lah, soal 3 huruf itulah, terus soal selingkuh lah. Kata gua, semuanya lu keluarin. Kata gua tuh si Wenda itu tuh cerai tuh dari tahun berapa sih? Dari tahun 2023 atau tahun 2024 gitu ya kan? Kayak orang yang baru cerai gitu, yang baru tuh sekarang tuh mempermasalahkan gitu. Jadi si Wenda itu tuh punya bukti, guys, tapi dia tuh tidak mau mempublikasikannya gitu. Dia tuh akan mengeluarkannya tuh ketika nanti di sidang. Terus katanya pasca Ruben Onsu sakit, si Wenda itu tuh selalu menemani di sampingnya gitu, guys. Lagian lu kan dulu kan nemenin Kak Ruben Onsu sakit itu kan ketika lu masih jadi bininya. Iya, itu wajar. Kenapa harus jadi dipermasalahkan gitu loh? Kayak apa gitu kata gua. Gua mau bingung gitu ya guys ya, kayak masalah begini jadi kemana-mana, segala binjol dibahas, toto tidak terbukti dan bilang katanya mungkin udah dibayar, udahlah itu kan masa lalu. Idih kata gua. Terus kalau ada lagi soal yang 3 huruf itu katanya mau dibuktikan di persidangan, lu nggak sekalian aja buktiin apa lagi lu? Sekalian aja lu bahas semuanya tuh, lu bahas lah. Elah, serah lu dah.
untuk yang terhormat pengacaranya Cici SW ya. Di sini saya mau ngomong lagi nih sama Bapak ya. Waktu itu juga saya udah pernah bikin VT untuk Bapak gitu ya. Kan saya di VT yang lalu saya bilang kalau habis selesai sidang gitu ya, mendingan langsung pulang ya. Nah seperti hari ini kan sidangnya gagal nih ya, udah langsung aja bergerak pulang ya. Kalaupun ditanya wartawan ya jawab seperlunya gitu ya, nggak usah lagi membeberkan seperti tadi saya lihat di VT ya, bahwa Bapak membeberkan soal lab yang memeriksa orang-orang bilang bahwa Koer ini kena sakit 3 huruf itu. Untuk apa juga sih Bapak bahas seperti itu ya kan, sampai Bapak bilang bahwa ini akan bermasalah bagi labnya kalau berkata yang tidak sejujurnya. Apa hak Bapak gitu ya? Kalaupun mau dibahas itu dibahas aja di pengadilan, di sidang saat dalam pengadilan nanti ya. Nah kalau kayak gini nggak ada deh, nggak usah gitu ngomong-ngomong kayak gitu loh Pak ya, memancing suasana jadi nggak kondusif lagi gitu ya. Kan harusnya Bapak tuh peredam, pendingin gitu ya bagi kliennya ya. Seperti waktu itu kan pengacara Koer ditanya wartawan kan dia bilang udah tanya aja sama pihak sana ya kan, langsung dia buru-buru pulang gitu loh. Jadi nggak saling berbalas pantun lagi ya. Pengacara itu ada untuk meredam suasana ya, bukan seperti yang tadi Bapak sebut masalah-masalah seperti penyakit Koer seperti itu 3 huruf. Kan itu belum tentu loh Pak, itu belum tentu gitu ya. Dan Bapak bisa lihat sendiri ya, Koer itu sehat. Kalaupun memang Cici SW berkata gitu, ya harusnya dia juga udah kena sakit dong. Harusnya Cici SW juga diperiksa lab dong. Jangan hanya maunya minta Koer yang diperiksa lab. Cici SW ini juga diperiksa di lab ya kan. Dia kan mantan istrinya, pernah hidup bersama ya kan, pernah menikmati keindahan dunia ya kan. Nah kalau memang Koer ada penyakit seperti itu akan menularkan kepada pasangannya ya kan, mereka akan ada berhubungan suami istri. Nah jadi jangan hanya meminta Koer aja yang diperiksa Pak ya, klien Bapak juga harus diperiksa di lab gitu loh, sama-sama diperiksa. Oke, itu saran saya ya Bapak pengacara ya. Oke. Lawyer Sarwenda tegaskan punya bukti penyakit 3 huruf Ruben. Ingat ke pihak lab, jangan sampai apa itu. Ini kisruh Ruben sama Sarwenda makin melebar nih warga. Lo tahu kan kasusnya apa nih? Sekarang muncul lagi soal isu penyakit 3 huruf yang lagi rame nih banget di media sosial Jadi begini, kubu Sarwenda lewat pengacaranya Chris Siwu menegaskan kalau mereka punya bukti medis terkait isu tersebut. Tapi jangan salah tangkap dulu ya, mereka bilang bukti itu gak akan dibuka ke publik, tapi bakal disampaikan di persidangan Nah kubu Koruben juga gak mau tinggal diem nih Pengacara Koruben Bang Minola sebelumnya udah menunjukin hasil pemeriksaan laboratorium tanggal 25 Juli 2026 yang disebut menunjukkan hasil non-reaktif untuk tes 3 huruf tersebut Terus yang bikin tambah panas pengacara Sarwenda juga mempertanyakan data identitas di salah satu dokumen pemeriksaan dan mengingatkan pihak laboratorium supaya jangan sampai ada kesalahan pencatatan tuh Jadi sekarang nih masing-masing kubu punya versi dan bukti yang mereka sendiri klaim masing-masing. Tapi ingat ya warga, jangan langsung percaya sama spekulasi netizen. Soalnya kesehatan itu sensitif banget dan bisa menentukan kebenaran atas bukti tersebut, atas bukti medis tersebut hanya si pemilik riwayat medis itu di depan hukum tentunya. Nah menurut lo nih warga-warga, ini pengadilannya bakalan kayak gimana nih Apalagi kalau misalkan kubunya Sarwenda mau ngasih tahu nih bukti-bukti masalah medical check up yang 3 huruf itu. Bakalan makin geger nggak? Coba lu pada komen. Check it out.
Setuju sekali, harus dibuktikan 3 huruf itu di pengadilannya. Karena dengan itu kita punya bahan untuk laporin kalian ke dunia internasional, ke lembaga internasional 3 huruf itu di Belanda, Amerika, bahwa terjadi diskriminasi besar-besaran di Indonesia. Dan lembaga itu akan gugat kalian berdua dan di kelompok tim ini pengecerong ini ke penjara. Dan kalian akan digugat, mungkin dikejam dari seluruh dunia, bukan hanya Indonesia. Buktikan saja, memang harus kami tunggu itu yang kami nantikannya. Dengan cara itu hakim akan mengambil keputusan kalau dia nggak disogok dengan keputusan undang-undang internasional. Berhubung Saweran yang mungkin dari seorang istri keji dan kotor yang berusaha memisahkan bapaknya dari anak-anaknya dengan melontarkan kata-kata keji, cong, dan 3 huruf tidak ada dasarnya, maka berhubung adalah wanita yang membahayakan masyarakat dan anak-anaknya, hak asuh anak akan dicabut dan dikasih sepenuhnya kepada bapaknya. Mampus loh. Atau jikalau memang benar hakim itu disogok ya sama kalian, memang berhubung si onsen ini berpenyakit 3 huruf, maka tidak boleh ditemukan lagi oleh anak-anaknya selamanya. Maka sepenuhnya anak-anak itu akan diambil asuh sama Saweran. Dan berhubung si onsen sakit, nggak bisa kerja lagi, Saweran harus menanggung sendiri kehidupan mewah itu dengan lift, dengan Ritz-Carlton, dengan 200 juta sebulan makan tuh. Jual daster aja 2 juta nggak sanggup. GMV-nya makan. Dan kalau si hakim ini pro Saweran, kalian sogok, dia akan dimutasi karena telah mempermalukan marwah martabat hukum internasional dan telah melecehkan kehakiman Indonesia. Dia akan dimutasi, bahkan dipecat dari kehakiman karena telah melanggar undang-undang. Dia bakal digugat tuh sama undang-undang internasional dan dengan pengadilan internasional tentang kesehatan dari WHO. Mampus loh. Makanya otak dipakai, maju mundur kena mundur, mana kena, mau yang mana pilih yang mana ya. Tujuannya kan lo mau jelekin aja kan, dia udah cong ber3 huruf, penyakitan, nggak layak, tapi lo blunder, ngomong sini ngomong sana. Kami tunggu, tolong direkam ya, bila perlu live kami rekam, nanti saya akan email itu ya ke Belanda, ke Amerika. Kita semua, bukan saya, kita semua nanti akan bergerak demi keadilan. Ini bukan masalah onset Saweran, ini sudah diskriminasi. Lembaga itu udah berdiri secara politik 50 tahun lebih ya. Mereka menjunjung tinggi keadilan dan juga memperjuangkan tidak boleh ada diskriminasi. Ada lembaga juga Indonesia dan kalian akan kena. Sorry ya, makanya kita harus pakai otak sebelum bicara. Kasiannya, udah buntu ya, cari uang segitunya, meres orang, jelek-jelekin orang, dan apa hubungannya? Mau cari anak kok jelek-jelek sampai ke sumsum? Kasian, siap-siap digugat, masuk penjara.